Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan uh, materi kita ya untuk pengenalan Inkscape, dan sekarang kita akan coba untuk praktek ya. Kita membuat desain poster nasihat atau poster bertema dakwah gitu ya. Oke, sebelumnya ada sedikit pengantar. Oke, sebelum kita membuat poster dakwah ya, ini saya mengutip yang pernah disampaikan oleh Mas Rumi ya, Mas Rumi Azhari, temannya Mas Genta itu dari UI. Yaitu meluruskan niat ya. Jadi memang ya hendaknya kita harus berupaya untuk meluruskan niat ketika kita membuat desain gitu ya. Meskipun untuk desain ya, karena desain untuk dakwah kita ya harapannya juga untuk menyebarkan kebaikan. Nah, kadang memang godaannya adalah apresiasi dari orang, godaannya adalah like, godaannya banyak share, itu kadang menjadi godaan tersendiri. Namun begitu kita hendaknya ya berupaya untuk meluruskan niat ya. Meskipun ada godaan-godaan semacam itu. Yang kedua adalah kita siapkan ide dari yang akan kita buat desainnya. Jadi biar kita nggak lama-lama di depan laptop ngawang gitu, kita siapkan dulu. Kita melihat misalnya suatu kejadian apa, kayaknya bagus ini buat desain gitu ya. Nah, itu kita juga bisa misalnya kita lihat di waktu baca Quran misalnya ada lihat ini ayatnya kita tertarik sama ayat tertentu di terjemahnya, kemudian kita cari ini ya tafsirnya gitu ya. Nah, ternyata menarik untuk dibuat desain, bisa juga. Ada juga mungkin perkataan ulama terdahulu ataupun perkataan ustadz gitu ya. Dari perkataan ustadz kan bisa juga ada yang menarik katakanlah menjadi nasihat, bisa juga kita buat desainnya. Itu kemudian dibuat rancangannya. Misalnya ini temanya berkaitan dengan Misalnya tema berkaitan dengan belajar. Nah, maka kita kira-kira gambarnya yang ada gambar bukunya, pena, atau gambar orang belajar gitu ya. Demikian juga untuk tema-tema, misalnya tema-tema tentang azab, itu kasih yang apalah gambarannya, kira-kira kan udah tergambar ya, wah ini kayaknya yang api, yang gelap-gelap gitu ya. Kalau tentang surga misalnya kan yang indah-indah gitu ya. Nah, seperti itu. Dan juga kita tentukan juga, misalnya mau desain kita mau apa nih, mau main tipografi, mau pakai foto, kita mau gambar sendiri juga kita bisa tentukan dulu. Kemudian kalau udah buat rancangan langsung dikerjakan, karena kalau kita cuma ide nanti jadi wacana aja gitu ya. Nah, jadi nggak jadi desain. Jadi langsung dikerjakan aja. Karena kalau nggak dikerjakan juga kadang mungkin perlu juga teman-teman ketika ada ide menarik langsung dicatat ya, karena seringkali lupa gitu. Saya pernah berapa kali gitu ya, ada kata-kata ini kata-kata menarik ini. Jadi kan kita kadang-kadang bikin kalau untuk poster nasihat atau poster dakwah gitu kan kata-katanya kayak ini ya, main kata-kata gitu kan biar mudah dibaca dan enak dibaca gitu kan. Nah, saya pernah wah ini menarik tapi nggak saya tulis, akhirnya lupa, dan itu rasanya kayak aduh sayang tadi ada ide apa tadi nggak ditulis gitu. Nah, jangan lupa juga teman-teman latihan terus ya. Bisa juga paling mudah adalah ATM ya, materi tiru modifikasi dari desain yang sudah ada. Paling mudah itulah. Jadi pengalaman saya melihat dari teman-teman yang awal kenal Inkscape gitu, kemudian belajar desain itu, kalau dia nirukan desain yang udah bagus tuh dia lebih cepat berkembangnya gitu. Jadi sense-nya bisa lebih terlatih gitu. Ketika dia nirukan dari desain yang bagus, ya lama-lama kan dia nangkep nih, oh ini bagusnya gini gitu. Jadi kalau mau eksplorasi sendiri juga bisa, tapi lebih lama gitu. Kayak saya dulu awal-awal belajar bikin ilustrasi desain itu, saya jarang melihat referensi, jadinya lama berkembangnya gitu. Tapi kalau teman-teman sering melihat referensi yang bagus, coba ditirukan, itu akan lebih cepat. Dan jangan lupa ketika teman-teman nirukan desain orang lain, misalnya masih awal kan ada yang nirunya jiplak gitu, mirip banget. Itu jangan sungkan untuk menyertakan atau mention atau menuliskan desain siapa yang teman-teman tiru gitu. Itu bagian dari kayak
respect teman-teman pada pemilik idenya gitu. Jadi saya niru desainnya Mas ini, masih belajar nirukan desain Mas ini atau ATM desain Mas ini itu nggak masalah. Itu malah menurut saya bagus gitu. Jadi teman-teman ketika orang lain berdesain teman-teman begitu, apa teman-teman menuliskan siapa yang punya ide sebelumnya atau pembuat desain sebelumnya, itu berarti teman-teman kayak punya apa ya? Ya kelihatan lah kayak jadi sekelas bisa melihat adab teman-teman dari situ gitu terhadap ilmu atau idenya gitu ya. Dan juga jangan lupa teman-teman minta saran dari yang sudah biasa desain atau yang sudah sering ya. Nanti kalau teman-teman minta saran nanti bisa diarahkan, oh bagusnya gini, digeser ke sini, diganti font ini itu bisa kayak gitu. Oke. Terus kemudian ini, oh ya ini materi lama ya. Ini enggak 6 trik, ini 5. Yang pertama paling gampang adalah ngambil gambar ya. Jadi kalau yang nggak biasa gambar, kita ambil gambar dari sumber yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kalau pakai FreePic jangan lupa pakai kayak gini, vectorfreepik.com. Jadi atribusi, karena kalau teman-teman nggak langganan FreePic ya. Jadi ini gambarnya dari FreePic, terus tinggal tambahin teks sama terjemah hadis kayak gitu. Ini paling gampang itu, ngambil dari gambar yang udah ada. Dan juga, terus kemudian yang kedua ini yang perlu perhatikan kombinasi antara font yang tebal sama tipis. Jadi memang secara kayak alamiahnya gitu ya. Jadi bawaannya gitu mata kita tuh melihat apa ya? Kayak kontrasnya dari sesuatu gitu. Misal nih teman-teman di judulnya, trik kedua font tebal tipis. Kan teman-teman langsung menilai nih, oh ini tebal, ini tipis. Nah, kalau teman-teman pakai yang tebal sama sedikit tebal, itu melelahkan mata. Karena kita kayak berusaha, ini apa sih bedanya gitu. Kalau teman-teman mau coba sendiri gitu ya. Jadi di koleksi font yang ada, dibuat desain-desainnya itu pakainya yang tanggung-tanggung, perbedaan kontrasnya apa tebal tipisnya font itu nanti lebih nggak enak di mata gitu. Lebih enak kalau yang tebal kelihatan tebal, yang tipis kelihatan tipis. Contoh yang gini, contoh yang lebih bagus adalah tulisan gini ya. Jadi dia pakai kombinasi yang tipis, terus yang tebal, nah tipis lagi gitu ya. Nanti teman-teman latih sendiri insya Allah bisa. Jadi coba aja dikombinasikan gitu. Nah yang kanan ini dia tebal semua. Jadi kayak nggak yang ditekankan mana nggak tahu ini. Kayak orang meskipun masih kebaca ya. Nah kalau gini kan lebih bikin poster dakwah kayak gitu. Jadi lebih enak melihatnya. Selanjutnya, ini contohnya ya. Ini buatannya Story Muslim dan Mbak Irma. Jadi ini pakai tebal tipisnya ini. Contohnya gini. Jadi ini tipis, ini tebal gitu ya. Terus ini teksnya ada tipis. Ini indahnya tipis, gelar sarjana gitu tebal. Jadi kayak gitu. Ini teman-teman bisa mengawali dari yang kalau yang jarang ya, dari peserta ada yang emang belum pernah desain sama sekali, ya awali dengan menirukan yang udah ada bisa. Terus jangan lupa kontrasnya. Sebelah kiri ini kontrasnya kurang ya. Jadi ketika orang mengamati itu mungkin perlu mengamati lebih dekat, ini apa sih? Atau perlu melihat lebih lama. Oh ini ternyata tips untuk muslimah saat hujan, jangan lupa bawa stok kaos kaki karena kaki juga aurat. Nah, tapi untuk desain yang diposting di IG atau di medsos itu kalau kontrasnya cukup lebih bagus. Karena dengan kontras yang cukup itu berarti orang lebih mudah melihatnya. Kalau nggak jelas itu orang langsung kalau di IG langsung di scroll gitu ya. Ini nggak jelas di scroll gitu. Tapi kalau menarik kontrasnya cukup langsung bisa baca, oh ini apa nih, langsung bisa nangkep kontennya. Contoh yang kanan ini yang kontrasnya cukup ya. Kalau yang kiri ini kontrasnya yang kurang. Nah ada kalanya desain yang nggak kurang kontras ini mungkin bisa dipakai juga, tapi mungkin untuk pattern gitu ya, untuk pola-pola hiasan yang ada di background misalnya itu bisa. Tapi kalau untuk desain itu kontrasnya yang cukup. Oke. Terus ini yang penting runtut ya. Jadi urutan baca. Ini berhubungan dengan urutan baca. Kalau yang kiri kita langsung bisa baca trik praktis bikin poster dakwah pakai Inkscape. Kemudian tempat tanggal tempat. Nah kalau yang kiri, kadang ada orang yang ketika pengen berkreasi pengen wah digeser-geser, diputar-putar, tapi malah menyulitkan yang baca. Yang paham langsung cuma desainernya sendiri yang paham langsung gitu.
yang lainnya mungkin perlu menerka-nerka gitu. Nah, yang semacam ini harapannya dihindari ya kalau misalnya desainnya untuk desain-desain poster nasihat atau poster dakwah itu harapannya dihindari karena menyulitkan orang baca. Oke, kemudian nah ini contohnya ya, contoh yang mudah. Jadi urut gampang nggak ini? Jadi nggak usah ruwet-ruwet. Ini udah teks utamanya itu kan. Ini ada yang menyebut nyampah adalah keburukan ini. Teks semacam ini ada yang menyebut ini headnya atau headline-nya. Nah ini ada yang menyebut subhead ya, yang penjelasannya itu atau body gitu. Head and body misalnya. Ada sebutan kayak gitu. Nah ini headnya ini nyampah adalah keburukan. Jadi dia udah yang poinnya atau yang dianggap digunakan untuk menarik perhatiannya. Ini konten, ini gambar ilustrasi untuk membuat gambar lebih menarik. Kemudian ini teks penjelasannya. Jadi apa ini saya Usaimin ya. Yang kanan juga sama, ilustrasi, teks. Nah, jadi mudah dibaca kan, mudah dipahami. Maaf ini saya ada suara background itu mengganggu nggak ya? Ada suara-suara di luar itu? Atau masih aman? Aman, Mas. Masih aman, oke. Oke, alhamdulillah. Uh, itu ya, jadi yang penting runtut. Kemudian yang terakhir, kesesuaian antara tulisan dan gambar. Ini penting. Kalau misalnya teman-teman lihat gambar ini, kemudian ada tulisan, situ kapan nyusul? Nah, Mas Wahyu kapan nyusul, Mas? Nah, ini orang kan bisa nangkep nih. Kira-kira nyusulnya tema apa nih? Nyusul apa nih gitu kan? Nyusul ya kalau gambar kayak gini nyusul nikah lah gitu. Tapi kalau diganti situ kapan nyusul? Nah, jadi beda. Gambarnya beda nanti maknanya beda lagi. Orang nangkapnya, wah, oh ini yang satunya nyusul nikah, yang satunya nyusul sama-sama mengingatkan juga ya. Yang kiri mengingatkan supaya ya biar utuh lah gitu. Kalau yang kanan menyiapkan bekal gitu. Jadi itu perlu diperhatikan ya ketika teman-teman buat desain gitu. Jangan sampai desain teman-teman salah dipahami orang hanya karena gambarnya beda, ataupun bisa menyinggung bisa juga ya. Jadi kayak apa gitu ya. Misalnya kayak kapan nyusul, maksudnya nikah, baru ngomong soal nikah, tapi dia situ kapan nyusul gambar wisuda, gambar luka kan nanti dikiranya baru nyindir nyindir yang nggak rampung-rampung kuliah kayak gitu. Jadi disesuaikan antara tulisan dan gambarnya. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, langsung kita praktek di Inkscape-nya ya. Kita akan buat bareng-bareng desain dengan Inkscape. Oke. Oke, ini sebenarnya rencana awalnya saya buat contoh ya. Saya buat contoh yang mudah dulu gitu. Jadi nanti teman-teman ngikuti. Mungkin biar cepat saya coba gambar cepat dulu ya. Nanti teman-teman saya pandu untuk membuat ilustrasi, membuat gambarnya ya. Saya coba angkat saya coba buatkan gambar dulu yang mudah. Atau dari Mas Wahyu ada saran? Gambar apa yang mau ini? Kalau mau yang oke. Coba saya gambar dulu ya. Misalnya kita mau bikin gambar ini ya. Nah, ilustrasi, tema yang paling gampang lah, yang paling sering ditemui adalah tentang senyum ya. Nah, oke, saya akan coba pandu teman-teman ketika membuat gambarnya. Tapi sebelumnya saya gambar dulu biar ada gambaran yang mau digambar seperti apa. Nah, gini coba saya buat ilustrasi dari ini ya, kayak gambar orang gitu ya. Ini kalau yang udah biasa desain ini langsung bisa menirukan ya. Oke, ini nanti kita akan coba buat ilustrasi semacam ini, ilustrasi sederhana yang saya kira mudah untuk diikuti peserta, untuk terutama yang masih baru ya. Insya Allah nggak sulit kita buat ilustrasi semacam ini.
Nah, nanti perkara gambarnya agak aneh yaitu nanti bisa kita atur-atur ya. Oke, kita nanti akan membuat ilustrasi semacam ini yang menggambarkan bentar. Pedes sekali nih gambarnya. Nah, gini lah ya. Oke, kira-kira gini. Nanti kita akan membuat ilustrasi temanya nanti senyum ya. Jadi nanti kita tulis hadis tentang keutamaan berwajah cerah atau senyum. Nah, ini, Apa ya. Mas? Ini masih nggak kelihatan Mas, masih kelihatan gambar. Oh ya, masih kelihatan gambarnya? Oke. Oke. Kita sampai sini kelihatan screen saya? Kelihatan aman? Apa? Belum, masih tulisan tambah gambar nyambung yang Oh, tadi. gitu ya? Masih PPT. Coba. Waduh. Tapi yang PDF-nya tadi kelihatan? Belum Mas. Oh, kalau yang waktu yang pengantar tadi kelihatan ya? Masih Oh, pengantar iya. tadi Mas. Pak. Oh, astagfirullahaladzim, maaf. Oh, ini ternyata. Oh, belum di-share ya ininya ya. Apanya Inkscape-nya ternyata. Oh, udah kelihatan? Nah, sudah Mas. Wah, ya Allah. Makasih, Mas. Wah, saya tadi udah tiwas ngoceh. Oke. Kita nanti kira-kira akan gambar gini ya. Nanti teman-teman yang udah biasa desain langsung bikin aja nggak apa-apa. Atau nanti ngikuti. Untuk yang masih awal-awal atau belum pernah bikin sebelumnya bisa ngikuti yang saya contohkan. Oke, kita nanti kurang lebih seperti ini, tapi nanti akan kita perdetail ya. Untuk mengawali, kita buat bentuk kotak ya. Jangan lupa menahan kontrol supaya kotaknya benar-benar supaya persis persegi gitu. Oke. Terus untuk ukurannya sendiri, kalau saya pribadi waktu bikin nggak ini sih. Idealnya kita ini ya, kita pastikan ukurannya berapa gitu. Tapi kalau nggak panjang lebarnya nggak spesifik nggak masalah. Berapa pixel nggak masalah. Nanti kita pas ekspor saja waktu ngatur itunya. Tapi kalau teman-teman mau atur bisa dilihat di sini ya. Di WH-nya ya. W berapa, H berapa. Misalnya saya tulis W-nya berapa? 500 gitu ya. Hanya 500 gitu bisa. Oke. Buat semacam ini. Buat kotak. Kalau udah, kita akan buat ini ya, bentuk orangnya ini ya. Kita akan buat bentuk orangnya. Caranya kita buat lingkaran. Circle gini. Dikasih warna ini. Yang agak kuning, agak cerah ya. Jadi kayak warna kulit gitu. Oke. Buat lingkaran. Terus kita akan tambahkan mulutnya. Nah, nambahkan mulut tuh pakai trik bikin lingkaran yang tadi yang kita udah pelajari bersama. Kita buat lingkaran, ini kan. Terus kita jadikan dia setengah lingkaran. Gitu. Masih ingat ya tadi ya. Terus kasih warna putih misalnya. Klik di select tool, geser. Nah, ditaruh di tengah kira-kira aja. Oke. Udah. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan telinganya ya. Tambahkan telinganya dengan cara
yang gampang kita duplikat. Jadi lingkaran yang ini kita duplikat. Kita duplikat lingkarannya, Ctrl D, terus kita kecilkan. Kita kecilkan ya, kita geser, kita kecilkan. Nah, kira-kira gini gitu ya. Oke. Udah, geser dikira-kira aja. Gitu. Terus, nah kalau mau bikin yang telinga sebelahnya, biar sebaris ya, kita duplikat lagi, Ctrl D, terus geser, digesernya sambil nahan Ctrl. Gesernya sambil nahan Ctrl. Jadi dia akan sebaris. Telinganya ini biar sebaris sama yang satunya. Telinga kanan sama yang kiri. Oke, sampai sini nggak ada masalah ya. Kita tambahkan rambutnya. Nah, untuk rambutnya kita bisa dua cara. Bisa pakai persegi, rectangle ya. Rectangle. Terus kemudian kita kasih warna apa? Nah, hitam gitu ya. Terus kita lengkungkan. Nah, ada yang bisa ini, ada yang gini, dilengkungkan ya, bikin rectangle dilengkungkan. Terus kita bikin rectangle lagi di samping kanan untuk rambut yang sebelah kanannya. Sama yang kiri pakai yang ini. Nah, ini bisa kayak gini ya. Oke. Jadi sambil teman-teman atur ya, kira-kira bentuk kepalanya gimana, aneh apa enggak gitu ya. Aneh banget atau aneh gitu ya. Oke. Nah, ini kira-kira bisa kayak gini nih. Udah, kalau telinganya kurang gede, gedein aja nih ya. Ini saya lihat kayaknya kurang gede, saya gedekan dikit. Nah, ya. Oke. Nah, nanti bisa teman-teman variasikan juga, misalnya pakai kopiah atau pakai kopiah yang bulat gitu ya. Kopiah bulat gimana? Ya, pakai mulutnya, sini mulut diduplikat. Mulutnya diduplikat, Ctrl D, seret ke atas. Terus kita flip ya. Cara flip gambar itu yang gampang pakai, kalau flipnya horizontal itu H, kalau flipnya vertikal pakai V. Nah, klik aja V gitu, nanti dia flip. Nah, ini misalnya mau dikasih kopiah ya. Nah, ini misalnya mau kasih kopiah. Oke. Terus ini saya kasih variasi aja ya. Kalau mau yang pakai kopiah, nah gini aja. Gini aja ya. Ini pakai kopiah misalnya. Oke, itu ya kalau yang pakai kopiah. Terus lanjut kita gambar ke badannya. Badannya kita pakai rectangle, kotak. Terus sama kayak tadi dilengkungkan. Jadi mudah ya, kita bikin objek-objek gini simpel-simpel bisa lah gitu. Ya, dipanjangkan.
cukupnya gitu. Nah, untuk contoh, teman-teman lihat kan bawahnya kan bisa lancip, yang atas lengkung. Nah, ini sebenarnya dua kotak ya, dua rectangle nih. Cuma saya sambung aja. Nah, ini kalau mau yang punya teman-teman mau disambung, caranya tinggal diduplikat. Ini yang badannya di Ctrl D. Terus geser ke bawah, ya. Geser ke bawah duplikatnya sambil dengan kontrol ya, biar lurus. Terus diluruskan lagi apanya, sudutnya. Oke, jadi ini ada dua kotak dijejer. Sampai sini nggak ada masalah ya. Masih. Oke. Nah, ini dari sini udah kebentuk kan. Nah, kalau mau tambah detail lain bisa teman-teman nambahin detail apa, misalnya kerah gitu ya. Mau tambahin kerahnya, bikin kotak aja, terus di kotak ya. Ini kotak nih, tapi dilengkungkan ujungnya. Jadi ada kerahnya nih. Oke, untuk gambar sendiri ini ya, saya kira teman-teman udah pernah lah dapat ya. Jadi untuk gambar ada beberapa ini ya, ada beberapa pendapat ya yang terkait dengan kebolehannya ya, untuk hukumnya ya. Jadi ada yang uh, boleh full wajahnya komplit, tapi dipotong lehernya. Ada yang dihilangkan wajahnya sama sekali. Ada yang dihilangkan matanya. Nah, itu saya akan teman-teman. Nanti teman-teman pelajari sendiri. Nah, kira-kira mau ambil pendapat yang mana gitu, ya saya serahkan teman-teman gitu. Atau mungkin kami mau mengadakan kajian tersendiri juga bisa gitu ya. Cuman itu sebagai info aja. Mungkin buat yang pertanyaan kok ada yang saya buat nggak ada matanya gitu, kok nggak ada layernya itu. Nah, ini bisa teman-teman atur ya. Tadi misalnya ini kan masih di atas nih. Mau ditaruh di bawah, pencet aja page down. Nah, dia nanti di bawah gini. Oke. Tambah apa lagi detailnya yang bisa kita tambahkan? Ininya apa? Bajunya misalnya. Ini misalnya dia pakai baju koko ya. Bikin kotak aja, kotak seret kira-kira. Nah, terus dikecilkan. Nah, anggaplah ini hiasan bajunya untuk itu ya, di kancing itu kan kadang ada yang hiasannya gini ya. Oke. Lagi misalnya tambahi apa? Ini warna-warna kadang sambil nyoba-nyoba ya. Ini saya kalau teman-teman lihat saya ganti-ganti warna sambil nyoba-nyoba ini yang kira-kira enak gitu. Tambah juga bisa saku misalnya. Sakunya gimana di samping gini dua, di bawah dua. Ini saya duplikat ya. Saku, Ctrl D, geser. Nah, gitu. Duplikat aja. Udah. Nah, ini sudah jadi. Teman-teman berarti berhasil membuat ilustrasi orang yang simple ya. Mudah kan ya? Nah, kalau udah, bisa teman-teman kalau mau bikin, ini kan cuma satu ya. Mau jadi banyak bisa, tinggal di duplikat. Teman-teman seleksi gambar orangnya, keseluruhannya ya. Terus teman-teman Ctrl D, geser aja ke kanan. Atau ke kiri gitu ya. Nah, nanti bisa dimodifikasi biar orangnya agak beda gitu ya, ceritanya ini temennya gitu. Nah, ya ini artinya mungkin bajunya dikasih warna beda biar nggak dikira upin ipin gitu ya. Nah ini kalau gini ya. Artinya mungkin sakunya yang sini misalnya. Nah, ini di sini dropper akan kepakai ya. Jadi saya udah mewarnai bajunya.
warna kayak gini. Terus kopiahnya mau saya samakan, nah pakai dropper bisa. Terus saya klik dropper, saya klik di bajunya. Nah, dia jadi matching. Biar matching sama yang lain. Gitu. Oke, mudah kan? Mau divariasi lagi boleh. Nah, duplikat aja. Ini nggak pakai kerah misalnya. Ini pakainya petisnya yang kotak. Nah, jadi bisa macam-macam ya. Dari satu desain awal kita bisa buat variasi yang macam-macam. Nah, tapi ini ya harap maklum lah terbatasnya. Kan kita desainnya simpel nih, kadang-kadang nanti kotaknya nih dikira nih, kalau congkoknya gini nanti dikira ala penjual sate ya. Nah, gimana ini triknya biar lebih melengkung gimana? Oh, pakai ini mungkin ya, dilengkungkan aja ya. Wah, malah jadi beda lagi. Kayak gini aja lah, anggaplah ini kopiah gitu ya. Terus saya duplikat dari yang awal. Apa Mas? Ini ada yang bertanya Oh, yang bertanya. untuk menghilangkan transparannya bagaimana ya? Dari tadi masih terbawa. Mungkin yang awal tadi udah buat transparan terus masih lengket gitu Mas. Transparan di apanya, maaf? Di objeknya gitu? Iya objek. Nah. Oh, coba di sini ya. Saya kurang tahu yang atau mau ya. Dimasuk di fill and stroke, objek fill and stroke. Coba diamati objek yang misalnya tadi ada objek yang transparan ya. Saya nggak tahu apakah transparan semacam ini. Kalau transparan semacam ini nanti mbaknya tinggal klik di objeknya kan. Terus ini ada, perhatikan di fill and stroke ini ada RGBA. Nah, A-nya ini di pojokin ke kanan. Jadi nanti dia nggak hilang transparannya. Coba kalau nanti hilang transparannya. Transparan yang lain yang bawah sih, ini opacity ini juga transparan. Tapi biasanya kalau yang kena efek waktu desain biasanya yang A, yang atas, transparan yang atas. Ini kan A ini alpha ya artinya. RGBA ini alpha, jadi transparansinya. Oke. Semoga menjawab nih. Gimana mbaknya? Oke, mungkin sambil nunggu mbaknya kita lanjut dulu ya. Iya Mas, lanjut dulu Mas. Oke. Oke, tadi saya sudah dari 3 orang ya. Bisa divariasikan. Tadi yang saya mau variasikan dikasih songkok gitu ya. Ya kira-kira aja gitu. Kalau teman-teman punya bentuk yang lebih bagus bisa dicoba ya. Nah, kira-kira gini lah. Meskipun produk aneh ya, jadi ini apa-apa. Nah, kira-kira ya. Oke. Oke. Nanti kita atur-atur. Nah, ya. Udah jadi kan? Udah jadi 3 ya. Nah, teman-teman kalau kira-kira ini objeknya udah bagus, itu bisa teman-teman grupkan. Ini kan masih, kalau geser nanti, wah gesernya lepas-lepas nih. Nah, kalau caranya bisa di grup. Penggunaan grupnya dikontrol, di seleksi objek yang kita ingin grupkan. Misalnya ini ya, tadi klik and drag ini. Seret. Nah, ini terseleksi. Kita, tadi shortcut yang lupa saya tambahkan ya. Ctrl G. Dia otomatis grup. Ini untuk grup ya. Kalau ungroupnya Ctrl Shift G. Mau melepas grupnya ya. Ini untuk groupingnya.
Yang satunya untuk ungroup ya. Kalau misalnya mau ngelepas lagi bisa. Nah, ini udah grup ya. Yang lain juga mau saya grup. Nah, ini saya grup biar gampang geser-gesernya nanti. Oke, Ctrl G. Udah. Jadi udah bisa digeser-geser gini. Oke. Nah, kalau udah jadi, kita udah punya gambar pendukung nih. Udah, ilustrasinya udah ada. Kita akan tambahkan teks tentang senyum ya. Ini kita geser dulu. Kita bisa pojokkan ini ke paling bawah menggunakan align distribute yang tadi kita pelajari. Caranya buka objek, align and distribute, atau langsung pencet Ctrl Shift A. Nanti akan keluar semacam ini. Nah, kita pilih objek, ketiga objek orangnya ini ya. Klik, dan shift. Klik, klik. Nah, tiga ini diklik. Sama kotak yang luar ini diklik ya, kotak ungunya punya saya. Terus teman-teman bisa lihat di align distribute yang nomor 3 di ini ya, line ini yang baris kedua nomor 3 dari kanan. Align bottom edges. Klik. Nah, dia otomatis akan ke paling bawah. Oke. Tadinya gini, jadi gini. Ya. Nah, selanjutnya apa? Tinggal tambahkan tulisannya. Tambahkan teks. Nah, misalnya kayak apa? Mau teman-teman tambahin apa? Sudah senyum hari ini gitu ya. Atau keutamaan senyum misalnya gitu doang juga bisa, keutamaan senyum atau penting apa gitulah. Bisa disesuaikan ya. Sudah senyum hari ini atau keutamaan senyum gitu juga bisa. Nah, ini warnanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Buat yang kontras. Jadi dikasih warna yang kalau punya saya kasih warna putih gitu, biar kontras. Dibandingkan hitamnya lebih enak kalau dia putih gitu ya. Itu juga teman-teman perlu coba-coba kira-kira satu baris atau dua baris ya gitu. Ini misalnya saya coba ini dua baris misalnya. Oke. Oke, sudah tambahkan teksnya. Terus selanjutnya kita kasih yang penguatnya ya. Nah, ini saya udah ada tadi udah cari terjemahan hadis. Nanti supaya teman-teman sambil googling ya. Bisa googling atau cari di mana. Atau kalau yang dihafal bisa. Nah, ini anggaplah saya kopas dari tempat lain gitu ya. Nah, ketika menambahkan teks, jangan lupa menggunakan cara membuat kotak ya. Klik buat kotak, ini area untuk teks hadisnya. Terus di paste. Nah, supaya apa? Supaya terbatasi di kotaknya. Karena kalau enggak nanti teksnya bisa jadi panjang. Nah, terus saya atur tata tengah ya di menu teks ini yang pakai yang A ini ya. Menu teks ini saya atur rata tengah. Kemudian kalau teman-teman perlu mengatur jarak antar baris bisa di yang huruf ini ya. A ini ya. A atas bawah ini. Nah ini bisa diatur, ini 1/4. Ini 1,5. Spasinya bisa diatur lah, atau spasi 1 misalnya. Itu juga bisa. Oke. Terus bisa kita kecilkan pakai select tool tadi ya. Pakai yang atas ini paling pojok kiri atas. Kita kecilkan sambil nahan Ctrl Shift supaya simetris. Nah, terus kita kasih warna sama, misalnya mau kasih warna putih. Nanti tulisan hadis riwayat Tirmidzi-nya kita kecilkan dan kita bold ya, biar orang tahu itu bukan bagian dari hadisnya, tapi sumbernya. Kayak gini. Oke.
Ini kalau orang gambar ilustrasinya dirasa kurang pas, ya bisa kita kecilkan aja, kita kecilkan, kita geser-geser lagi ya. Jadi waktu kita desain itu akan sering proses semacam ini, ngepas-ngepaskan gitu ya, layout gitu, biar pas. Lalu supaya teksnya sudah senyum hari ini sama hadisnya ini pas ngepas di tengah kotak, kalau kita pengen ngepaskan gitu ya, bisa pakai line distribute yang tadi. Klik di kotaknya, terus klik teks dua-duanya ya. Terus teman-teman pilih di yang menu nomor 3 dari kiri yang atas, center on vertical axis. Nah, dia akan otomatis nengah. Oke. Kalau mau geser atas bawah ya sambil dengan kontrol ya, biar nggak menceng lagi. Oke, kira-kira gini. Oke. Terus selanjutnya ini udah jadi nih. Udah ini ya, udah tebal tipis ya. Atasnya fontnya tebal, ininya tipis. Jadi udah orang lihatnya udah enak gitu. Oh, ini sudah senyum hari ini, terus oh, teksnya penjelasannya enak ngeliatnya. Terus bisa juga teman-teman tambahkan pembuatnya ya. Ini pembuat gitu. Jadi nama teman-teman boleh atau akun IG, akun medsosnya misalnya ya. Misalnya KMI UPN gitu ya. Misalnya KMI UPN, saya nggak tahu, nggak apalah akun IG-nya ya. Misalnya KMI UPN, terus dipojokin di sini misalnya ya. Atau di tengah juga bisa ya. Nah, ini bisa ya. Ini pembuatnya, identitasnya ya. Misalnya teman-teman ingin akun IG teman-teman dikunjungi karena mau fokus bikin desain-desain tema dakwah, bisa juga. Misalnya apa ini? Misalnya dikasih nama apa itu kan bikin akun teman-teman lah. Nanti kalau ada FB, IG juga nanti tinggal cari ikonnya FB, ikonnya IG dikasih alamat masing-masing gitu ya. Apa nama username masing-masing. Oke, sampai sini. Nah, udah jadi kan? Kalau udah tinggal diekspor. Nah, karena sekali lagi ini belum desain jadi nih. Ini masih mentahnya nih. Kalau mau di-share di medsos, kita perlu ekspor. Ekspornya pakai menu apa? Menu file, export bitmap atau export to PNG image. Sama ya. Jadi kalau ini versi yang lawas, export bitmap namanya. Kalau yang versi yang lebih baru, export to PNG image kalau nggak salah. Diklik, nanti keluar semacam ini. Nah, teman-teman perhatikan, oh ya, teman-teman coba buka ini ya, ekspornya ya. Bisa di file export atau Ctrl Shift E. Keluar kayak punya saya ini. Nah, teman-teman perhatikan. Page ini berarti halaman. Jadi kertasnya tadi. Jadi ketika teman-teman desain di luar kertas kayak saya kan desainnya di luar kertas nih. Nah, kertasnya di sini, halamannya di sini, tapi saya desain di bawah. Nah, ini contoh yang kurang bagus ya, tapi mungkin teman-teman akan mengalami. Nanti kalau teman-teman export page, nanti yang kesimpan adalah gambarnya ini, justru. Jadi, misalnya saya dokumen gitu ya. Ini saya kasih nama page gitu. Saya klik export page, yang akan kesimpan adalah halaman ini. Kalau drawing adalah keseluruhan gambar. Apa Mas? Untuk ininya nggak kelihatan ya Mas? Apa namanya? Menu ekspornya. Kayak misalnya line and distribute-nya kelihatan. Kemudian untuk ekspornya belum kelihatan. Oh, kalau ekspornya di sebelah, kalau yang versi yang di atasnya ini di sebelah kanan Mas. Coba di kanan ini kayak ada segitiga-segitiga. Sama ya? Keluar nggak? Coba saya bukakan ini ya, Inkscape yang versi yang lain ya. Kebetulan saya install beberapa Inkscape ada di laptop. Coba misalnya Mas lihat. Oke. Ini ya. Kayak gini Mas. Kelihatan ya?
Kalau di yang versi 0,91 ke atas, ekspornya kayak gini, di kanan kayak gini. Mungkin kalau tadi nggak keluar, masih proses atau kesembunyi kayak gini. Nah, kalau yang punya saya ini karena versi yang lama, jadi jendelanya kayak gini, ekspornya kayak gini. Tapi kontennya sama, hanya nggak nempel gitu, nggak nempel di sebelah kanan. Nah, ini kelihatan, Mas. Nggak kelihatan ya? Oke, siap. Oke, nah kita lanjut ya. Tadi ekspor yang pertama page ini halaman saja, jadi kotaknya kertasnya aja. Kalau drawing ini keseluruhan gambar. Jadi kalau misalnya kita ekspornya gambarnya, apa pakai drawing, yang kita ekspor malah keseluruhan gambarnya. Terus selection ini yang kita pilih. Nah, saya bukakan dulu biar teman-teman lihat contohnya. Nah, ini contoh export page. Yang ke export hanyalah gambar yang ini. Kalau ini drawing. Nah, keseluruhannya ini. Jadi padahal maksud kita cuma ngambil yang ungu ini kan. Ini, kalau kayak gini di bagian macro ya kacau. Jadi kita pakai selection. Selection adalah hanya yang kita pilih. Jadi kita klik di kotaknya ini. Desain yang kita buat ya. Nggak perlu diselect semuanya, cukup diselect kotaknya. Karena otomatis nanti yang masuk di area kotak itu akan terekspor. Pilih selection. Nah, width height-nya ini, tingginya ya. Kalau untuk di IG atau di Facebook itu, kisaran antara 900 sampai 1000 itu udah cukup ya. Karena IG kan maksimalnya 1080 ya. Jadi 900 itu sudah nggak masalah. Ditulis 900 nih, 900 pixel width-nya ya. Ini ukuran akhirnya ini. Terus kita browse di file name. Namanya apa ini? Kayak sudah senyum misalnya ya. Sudah senyum. Save, klik save. Terus kemudian klik export. Sudah jadi. Teman-teman bisa buka. Nah, sudah jadi. Ini tinggal di share nih di medsos. Jadi udah aman. Gitu. Sampai sini untuk ekspor ada pertanyaan nggak? Dari teman-teman peserta? Jadi mudah ya. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai pelatihan kita hari ini, silakan. Oke. Mungkin sambil nunggu yang tanya, ini saya bukakan situs ini ya, situs-situs yang tadi saya rekomendasikan ya. Mana tadi ya? Oh ini. Nah, ini situs Free SVG. Jadi teman-teman nyari gambar apapun di sini bebas ya. Bebas dipakai untuk tujuan apapun. Dan teman-teman juga bisa ngupload. Misalnya teman-teman ya desainnya dibagikan, semoga jadi pahala gitu kan. Ya lumayan ya, desainnya yang tema-tema Islami orang tinggal pakai. Nah, itu atau dijadikan untuk penghidupan sama orang lain kan. Ya doanya semoga ada pahalanya ngalir ke kita gitu ya. Misalnya kita cari apa nih? Masjid gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada, tapi kita cari coba di sini. Oh, perlu login ternyata. Oh, saya sebelumnya bisa mencoba langsung, sekarang perlu login ya. Ya nanti teman-teman coba ya. Harusnya bisa sih langsung. Nah ini ada banyak gambar dan karena semua orang bisa ngupload, maka konsekuensinya adalah banyak gambar yang mungkin dalam tanda petik hancur gitu ya, ada yang jelek gitu mungkin ya, atau aneh gitu ada banyak ya. Karena nggak di filter kan yang bagus mana, yang kurang bagus mana gitu. Tapi yang jelas di sini gambarnya gratis, jadi kita mau pakai untuk tujuan apapun aman di Free SVG. Oke. Untuk Open Clip Art ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini dulunya tampilannya kayak Free SVG mirip, tapi ini sejak dihack jadi kayak gini tampilannya, jadi kurang menarik gitu. Nah, saya sarankan kalau teman-teman cari yang gratis bisa di Free SVG tadi ya. Terus ini Undraw. Nah, ini yang paling mudah ya dan cukup menarik kalau teman-teman mau cari ilustrasi nggak bisa gambar. Ini ada ilustrasi yang lisensinya juga open source ya. Jadi
bebas. Teman-teman mau utak-atik, mau dijual, maksudnya untuk desain untuk dijualan gitu ya, untuk kebutuhan komersil, untuk mempromosikan objek apa bisnis teman-teman, atau diminta untuk bikin desain yang teman-teman dibayar. Nah, bisa pakai bahan dari sini nggak masalah. Ini ada gambar macam-macam. Nah, misalnya ada gambar orang nih. Nah, ini tinggal di-download. Download SVG. Nah, download SVG. Kalau udah tinggal aplikasikan dimasukkan ke desain teman-teman di Inkscape. Kayak gitu. Jadi mudah ya. Kayak gitu di Android ini pokoknya bebas lah. Mungkin untuk beberapa tema perlu kita sesuaikan ya. Misalnya tema dakwah kan nggak mungkin pakai ilustrasi kayak gini kan. Dijadikan berhijab, atau yang lainnya dijadikan berpecis, misalnya ini dijadikan berpecis dan sebagainya. Untuk Android ya. Kemudian ini Pixabay yang tadi saya bilang untuk foto-foto, ilustrasi, akun vektor. Di sini juga ada macam-macam. Menarik-menarik juga. Ini kan lumayan ya. Kayak gini kan tinggal pakai gitu. Foto-foto juga banyak, bagus-bagus. Nah, ini ada foto, ilustrasi, vektor, dan video ya. Nah, ini unik ya, sih ada video juga. Saya terus terang udah lama nggak ngecek yang video, tapi kalau teman-teman butuh footage untuk bikin video-video tema dakwah di akun di share di IG-nya, mungkin bisa ambil dari sini ya. Jadi kita bisa dapat foto video yang menarik-menarik itu bisa ditambahkan untuk narasi-narasi misalnya. Ini sejauh ini menurut saya yang paling lengkap untuk ini ya, ada foto, video, ilustrasinya. Kalau yang lain seperti di Unsplash atau Pexels ini cuma foto. Oh, ini ada video juga ternyata. Baru tahu saya. Gitu ya. Oke, tapi nanti teman-teman eksplorasi lah. Coba di sini cari-cari, jangan-jangan ada juga yang lain ya. Karena kan kayak gini kan berkembang ya. Kan saya lama nggak main ke Unsplash sama Pexels. Terus kemudian untuk fontnya ini di Google Font. Nah, ini ada pertanyaan belum ya? Oh, ini Mas ada yang mau tanya nih Mas kayaknya Mas. Yang tanya Mas Aksal juga. Monggo Mas Aksal, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih banyak nih materinya sangat edukatif ya. Jadi gini Mas, yang mau saya tanyakan ada nggak sih tips-tips dari Mas tuh kayak kayak kita misal desain poster tuh buat tata letak objek yang menarik tuh kayak gimana Mas? Karena kalau saya sendiri desain tuh saya tuh ini merhatiin dari segi balance-nya. Nah, mungkin dari Mas itu gimana Mas? Terima kasih. Oke. Eh, Pertanyaan yang berbobot dan cukup sulit. Oke, ini kalau saya pribadi ini ya, saya sebenarnya kalau cerita awalnya itu sebenarnya saya lebih ke ilustrasi. Jadi saya dulu sukanya gambar, dan kalau dibilang desainer itu sebenarnya lebih ke ilustrator gitu. Jadi ketika lebih senang gambarnya. Nah, kalau dari sisi nata letaknya itu, layoutting, kemudian apa pengaturan balance dan sebagainya itu lebih dari coba-coba sih, sama dari niru-nirukan gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, patokannya ini sih yang paling mudah dari keruntutan bacanya yang pertama sih. Jadi kalau ketika secara umum ya, kita nggak harus bikin desain yang aneh-aneh, cukup yang runtut, yang penting urutan bacanya gitu. Kemudian untuk mengatur balance-nya ini ya, pakai contoh yang udah kita buat. Yang kita buat ini kan kita ada sisi ini kayak headline-nya atau judulnya gitu. Yang utama yang kita tonjolkan ini sudah senyum hari ini. Kemudian di bawahnya ada gambarnya. Jadi kan kayak kalau dari yang Mas Aksal tanyakan gitu ya, itu balance-nya dari ini. Jadi kalau kotak gini, atasnya ada isinya gambar, bawah ada isinya gitu. Kan kalau misalnya kita, nah jadi kan udah ini tadi. Oke, langsung ke gambar ini aja. Oke, dari sisi balance-nya itu ya saya melihatnya dari sini sih Mas. Jadi kayak bawahnya juga ada isinya, atasnya ada isinya kayak gitu. Kalau misalnya kita
mau dibuat cuma teks aja, itu kan nanti udah beda lagi ya. Jadi misalnya kita mau tanpa teks. Nah, tentu kalau kalau mau cuma tulisan aja, tentu kita ketengahkan kayak gini. Jadi nggak cukup di atas, tapi kita nanti ketengahkan gitu. Jadi kita nanti ngelihat dari sisi apakah itu kontennya akan ke gimana di posisinya gitu. Kan ada nanti mungkin agak ke atas, ke bawah, ke kiri kanan, atau ke tengah itu menyesuaikan dengan objek-objek yang mendukungnya juga gitu. Itu kalau dari saya sih mas, yang bisa sedikit saya jawab. Gitu. Terus terang saya mau jawab ini lumayan sulit juga nih pertanyaannya. Mungkin dari yang lain, kalau friend mungkin ini Mas Genta mau menambahkan. Atau dari yang lain boleh mau menambahkan. Oke, kira-kira gitu ya Mas Aksal ya. Tapi saya kira lebih banyak ini sih. Kalau mungkin cari ini ya dari buku-buku tentang layout juga ada ya. Jadi yang sering dirujuk itu bukunya Pak Suryanto ya, Pak Suryanto Rustan. Kemudian bukunya terbitan Andi Publishing saya lupa tentang desain komunikasi visual itu ada dasar-dasar di sana. Itu mungkin menarik untuk teman-teman yang ingin mendalami tentang desainnya ya. Tapi gampangnya sih, yang penting kita inilah kita coba kira-kira apa desain yang kita buat tuh kayak ada yang ini nggak sih, ada yang kayak ganjil dari sisi misalnya ini, ya, kayak gini kan kayak kosong gitu kan. Nah, yang jangan sampai kosongnya tuh kayak bikin orang nggak enak ngelihatnya gitu. Nah, kira-kira gitulah. Baik Mas, terima kasih. Oke, sama-sama Mas. Oke, ada lagi? Oke, kalau Mas ini waktunya sampai jam berapa? Kalau masih ada waktu, kita coba bikin desain yang lain. Dari teman-teman gimana? Desainnya udah jadi semua ya, yang barusan? Kalau udah jadi, bisa nanti teman-teman ekspor, teman-teman save, mungkin bisa di tag ini ya, di tag akunnya KMI ya, hasil karya teman-teman gitu. Bisa mungkin ya, teman-teman yang panitianya, oh ini apa? Nah, untuk desain yang lain yang sering kita dapati juga selain ilustrasi langsung kayak gini adalah oh ya untuk warna ya, untuk pengaturan warna ini, penentuan warna juga teman-teman banyak-banyak latihan sih. Karena nanti akan terlatih sendiri. Kadang kalau masih awal tuh kasih warnanya kita terlalu ini kontras misalnya, terlalu pedes bahasanya gitu ya. Pengen warnanya yang nyala-nyala, padahal itu nggak enak di mata gitu. Tapi nanti semakin banyak latihan, semakin lihat desain-desain yang ada, nanti akan semakin terlatih. Cara yang mudah adalah dengan pakai palet yang nggak pedes. Jadi teman-teman coba cari-cari di sini palet yang enak dilihat mata mana. Nah teman-teman pakai warnanya asal kombinasinya pas, insya Allah nggak pedes gitu. Bisa juga dengan pakai palet ya untuk penentuan warna. Nah ini tambahan, ini sambil nunggu ada pertanyaan atau ada kesulitan. Kita juga bisa untuk membuat desain itu dengan cara ngambil gambar, pakai gambar ya, yang cukup populer kan gambar dikasih tulisan. Nah, kita bisa pakai misalnya ini ya, dari Pixabay, kita cari misalnya kita baru akan membuat tema desain untuk yang muslimah. Kita cari bunga, identiknya adalah bunga gitu. Tema-tema kajian muslimah itu adalah bunga gitu kan. Nah, ini ada macam-macam, kita tinggal pilih yang menurut kita cocok ya. Ini kadang kita perlu coba-coba, setelah kita download, ternyata nggak cocok. Kita cari lagi gitu. Jadi kadang ada proses semacam itu. Nah ini kita cari bunganya yang mana nih yang kira-kira bagus atau cocok gitu ya. Nah ini saya sembarang cari yang ini ya. Mawar nih. Nah untuk download di Pixabay ini kalau teman-teman udah login, udah daftar, udah register itu langsung download bisa berbagai ukuran. Tapi kalau belum download, teman-teman harus ada ini buka CAPTCHA. Harus klik CAPTCHA-nya dulu gitulah, ada verifikasi dan ini cukup makan waktu ya. Nah, kalau mau cepat opsinya pertama adalah teman-teman register, daftar aja di Pixabay karena kalau udah daftar tinggal klik aja. Nah, kalau enggak ada trik yang kedua,
Nah, ini kan kayak gini ya, captcha, download, baru masuk gambarnya, baru ke download. Nah, kalau trik yang tanpa teman-teman harus login, teman-teman klik aja di sini, copy image. Jadi lihat di gambarnya, klik kanan copy image, terus teman-teman paste di Inkscape. Nah, masuk. Memang konsekuensinya gambarnya nggak terlalu jernih, cuman kalau untuk kebutuhan desain tema-tema dakwah cukup lah, ya. Karena nggak butuh gambar yang terlalu besar. Nah, gini ya, gambar sudah masuk, kemudian kita misalnya akan membuat desain tentang apa itu, spek perhiasan dunia gitu ya. Kita udah ada foto, kita ada kotak, apa kita kepingin buat desainnya kotak. Nah, kita buat kotak di atasnya, gini ya, jangan lupa tahan kontrol ketika membuat. Nah, terus kita crop fotonya ini. Cara cropnya dengan memilih foto, tahan tombol shift, kemudian klik di kotaknya, lalu klik kanan set clip. Nah, ini untuk cropnya. Jadi cukup mudah ya. Dipilih atau bisa juga dengan kayak gini kalau nah gini, select, diklik and drag, klik kanan, set clip. Sudah jadi. Nah, terus kita tinggal tambahkan teks sama akunnya misalnya. Ini saya misalnya udah cari ya dari internet. Nah, ini saya tambahkan teks. Nah, kayak gitu ya. Ini saya bold, saya kecilkan sedikit dibandingkan teks yang lain. Gitu, kemudian saya geser-geser ya. Nah, tadi ini agak nyambung sama pertanyaan Mas Aksal tadi. Jadi gimana kayak yang kayak soal apa? Yang Mas Aksal tadi soal balance tadi ya. Kalau bikin desain yang balance, biasanya yang balance gitu ya Mas Aksal ya. Nah, itu bisa juga lihat dari sininya. Jadi objek yang menonjol itu apa di sini? Misal ini objek bunga kan cukup menonjol di kiri atas ya. Nah, kita teksnya bisa di kanan bawah gini. Bisa juga kayak gini. Jadi biar balance kayak gitu. Nah, terus ini untuk menyiasati supaya teksnya kelihatan, kita bisa tambahkan kotak di belakang. Nanti kita taruh di belakangnya. Text down ya. Nah, gini, bisa kayak gini. Atau biar agak bagus dibuat transparan. Buka Ctrl Shift F, keluar gini ya, kayak punya saya. Terus di opacity-nya ini, di apa alpanya gitu. Nah, kayak gini, bisa juga kayak gini. Kalau mau cara lain lagi, bisa juga ininya kotaknya tadi dirilis dulu ya. Jadi kalau crop set clip itu nggak permanen. Kalau mau dilepas bisa diklik kanan, release clip. Oke, kita akan buat kayak gradasi putih di bawah ya, tipis gitu. Dengan kotak yang sama. Jadi kita kayak gini, kita duplikat dulu. Kotak ini kita duplikat. Yang satu kita gunakan untuk crop ya atau set clip belakangnya. Foto diklik, tahan shift, kemudian klik di kotaknya, klik kanan set clip. Oke. Ini akan ada ini yang kita duplikat tadi ya. Udah jadi, udah kepotong, terus ini kita kasih warna putih. Terus kita gradasikan. Nah, biar agak smooth gitu ya. Nah, jadi beda ya sama yang sebelah ya. Nanti warnanya bisa kita atur-atur lagi. Nah, gini. Terus nanti kita bisa tambahkan akunnya ya, nama akunnya. Nah, ada yang mungkin desain cukup kayak gini. Ada yang perlu ditambah headline-nya juga nggak apa-apa. Headline-nya kayak apa sih? Sebaik-baik atau kayak perhiasan dunia gitu ya. Baik perhiasan dunia.
Oke. Nah, kita mungkin pengen teksnya ini sebaris ya, sebaris kanan, rata kanan. Dengan yang teks dengan apa headline yang atas ini dengan bodinya atau dengan subheadnya. Kita select semuanya kayak gini, terus buka line distribute, kemudian pilih yang ini. Nah, jadi kita sambil geser-geser. Nah, ini kayaknya udah cukup. Bisa kita share kita ekspor dan kita share ke medsos. Ya, ini untuk cara yang pakai foto. Jadi kayak gitu, mainnya nge-crop gitu. Di-crop, tambahkan teks. Ini misalnya mau dibuat agak matching sama ini, merahnya yang gelap ini pakai droppernya dipakai. Nah, jadi biar warnanya bisa pakai merahnya atau pakai hijaunya gitu ya. Ini kan ada hijaunya juga ya, hijau yang jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Digeser, geser. Kita tinggal diekspor. Bitmapnya jangan lupa ukurannya ini 900 boleh, 1000 boleh. Klik ekspor, udah jadi. Nah, jadi ya. Jadi untuk font sendiri dari saya pribadi nggak harus teman-teman harus font yang unik-unik sih. Font yang simpel-simpel aja cukup kayak gini. Teman-teman main font kayak gini aja udah cukup sih. Yang penting dikombinasi tebal tipis, gede kecil, terus diatur proporsinya gitu. Insya Allah cukup gitu. Nggak harus font yang macam-macam gitu, nggak harus gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada mudah ya? Oke, seperti itu untuk ketika teman-teman mau desain. Sudah ini pagi ini sampai menjelang siang kita sudah bikin 2 desain ya. Nah, ada kan? Maksudnya satu yang pakai foto, satu yang ilustrasi. Ya, saya kira nanti tinggal dilatih gitu kalau teman-teman mau lebih mendalami ya. Dan ya kalau ketika ada waktu coba aja nyoba-nyoba ya, ngelatih lagi ya, karena teman-teman nggak tahu bisa jadi ini jadi salah satu jalan rezeki teman-teman juga nggak tahu gitu ya. Misalnya saya pernah tahu di Jogja juga ada gitu ya, dari kampus mana gitu, dia jurusannya pendidikan apa ya, pendidikan atau apa, jadi nggak nyambung sama, kalau nggak olahraga gitu, dia tapi bikin pin, bikin banner sampai dapat pesanan partai gitu, maksudnya sampai kayak gitulah, dari pesanan partai besar gitu ya. Pesanan yang udah kebutuhannya gede-gede gitu ya. Maksudnya partai besar tuh banyak ya, banyak bukan partai politik. Dapat pesanan partai besar gitu. Nah kayak gitu. Jadi sampai kayak gitu. Jadi dan berkembang. Jadi, tadinya bikin pin, jadi bikin kaos, bikin apa gitu. Nah dari teman-teman juga bisa jadi ada yang kayak gitu. Jadi mungkin di UPN jurusannya apa gitu. Tapi malah rezekinya dari desain itu bisa. Oke, dari saya mungkin itu dulu ya. Kalau nggak